Pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Saya akan menjelaskan pembebasan Irian Barat tersebut dari latar belakang. Kenapa terjadinya pembebasan Irian Barat tersebut dari tangan Belanda? Karena pada awal mulanya dalam penandatanganan perjanjian KMB antara Indonesia dengan Belanda, Belanda sudah mengingkari perjanjian tersebut. Dalam salah satu perjanjian KMB, yaitu tertulis bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat dalam 1 tahun. Namun nyatanya, dalam 1 tahun tersebut, bangsa Belanda mengingkari janji tersebut, sehingga negara Indonesia pun khawatir dan mulai resah. Dan akhirnya, negara Indonesia pun mulai merebut Irian Barat kembali dari Belanda dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan cara diplomasi, ya. Dan cara diplomasi ini terbagi menjadi 2. Cara diplomasi dengan Belanda, antara Indonesia dengan Belanda, dan yang kedua yaitu cara diplomasi di tingkat internasional atau seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Dan yang kedua yaitu dengan cara konfrontasi atau perlawanan, bisa melalui politik, bisa melalui ekonomi, dan juga bisa melalui militer. Yang kedua, perjuangan negara Indonesia merebut wilayah Irian Barat melalui cara diplomasi. Yang pertama yaitu cara diplomasi dengan Belanda. Yang pertama, pada tanggal 4 Desember tahun 1950, Indonesia dengan Belanda mengadakan konferensi Uni Indonesia-Belanda. Di dalam konferensi tersebut, Indonesia menyarankan atau mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia. Namun, Belanda menolak hal tersebut. Yang kedua, pada bulan Desember 1951, negara Indonesia dan Belanda melakukan perundingan bilateral, ya, antara Indonesia dengan Belanda. Dan dalam perundingan tersebut membahas tentang pembatalan Uni dan masuknya wilayah Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun akhirnya Belanda menggagalkan hal tersebut. Yang kedua yaitu cara diplomasi pada tingkat internasional. Yang pertama, pada tahun 1954, negara Indonesia mengajukan permasalahan Irian Barat melalui sidang PBB. Namun akhirnya selalu gagal. Karena sebagian besar negara anggota PBB mendukung negara Belanda. Dan akhirnya negara Indonesia mendapat dukungan yang sangat sedikit. Dan akhirnya keputusan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat gagal. Yang kedua, pada tahun 1955 saat diadakan Konferensi Asia Afrika, negara Indonesia pun kembali mengajukan permasalahan Irian Barat melalui Konferensi Asia Afrika tersebut. Namun akhirnya gagal kembali. Hingga pada tahun 1956, negara Indonesia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap permasalahan Irian Barat tersebut. Dan juga negara Indonesia tidak mendapatkan itikat yang baik dari Belanda. Dan akhirnya negara Indonesia memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan cara konfrontasi. Cara konfrontasi tersebut baik dalam bidang politik, ekonomi, dan juga militer. Pertama yaitu cara konfrontasi dalam bidang politik. Negara Indonesia sudah beberapa kali melakukan cara tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, pada tahun 1956, negara Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB yang sudah dikukuhkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Lalu yang kedua, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Selassie, dengan gubernur yang pertama yaitu
Zainal Abidin Shah. Yang kedua yaitu dengan cara konfrontasi dalam bidang ekonomi. Negara Indonesia sudah beberapa kali melakukan cara tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, nasionalisasi di Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Lalu yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda untuk melakukan penerbangan maupun pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu dengan cara konfrontasi dalam bidang militer. Untuk meningkatkan perjuangan dalam merebut wilayah Irian Barat, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional merumuskan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Trikora tersebut dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi dari Trikora yaitu yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua yaitu kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Karena berbagai tindakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda menimbulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Bahkan PBB juga tidak mencantumkan permasalahan Irian Barat di setiap sidang PBB sejak tahun 1958. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan nomor 1 tahun 1962 mengenai pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dalam rangka konfrontasi, negara Indonesia melakukan berbagai operasi. Yang pertama yaitu Operasi Naga, yang kedua yaitu Operasi Serigala, yang ketiga yaitu Operasi Banteng Ketaton, yang keempat yaitu Operasi Jayawijaya. Namun akhirnya pada tanggal 15 Januari 1962 terjadilah peristiwa Laut Aru, di mana peristiwa tersebut terjadi pada saat ketiga MTBRI, yaitu MTBRI Macan Tutul, MTBRI Macan Kumbang, dan MTBRI Harimau sedang berpatroli di sekitar Laut Aru. Namun pada saat itu juga Belanda menyerang ketiga MTB tersebut melewati udara dan laut. Dan akhirnya Komodor Yosudarso mengambil alih MTBRI Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya untuk segera menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya MTBRI Macan Tutul, Komodor Yosudarso, dan Kapten Wiratno terbakar dan tenggelam. Konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda mulai mendapat perhatian dari dunia. Bahkan Badan PBB mulai menunjukkan rasa perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker. Dan Ellsworth Bunker ini merupakan seorang diplomat yang berasal dari Amerika Serikat. Ellsworth diutus oleh Badan PBB untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Akhirnya Ellsworth Bunker mengusulkan rencana yang dinamakan Bunkers Plan. Bunkers Plan yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Lalu yang kedua, rakyat Irian Barat diberi kebebasan untuk menentukan pendapatnya apakah rakyat Irian Barat tetap bergabung dengan NKRI atau memisahkan diri. Yang ketiga, penyelesaian masalah Irian Barat diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Lalu yang keempat, untuk menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakanlah peralihan di bawah Badan PBB dalam 1 tahun. Pemerintah RI pun menyetujui rencana bunker tersebut, namun Belanda menolaknya. Namun akhirnya Amerika Serikat yang sebelumnya mendukung posisi Belanda berbalik menekan Belanda agar segera berunding dengan Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda pun
menyetujui untuk berunding dengan Indonesia, dan perundingan tersebut menghasilkan persetujuan yang dinamakan Perjanjian New York. Berdasarkan Persetujuan New York pada tahun 1962 atau PEPERA, penentuan pendapat rakyat, Dewan Musyawarah PEPERA memutuskan bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Republik Indonesia.